Ya Allah, aku lelah, aku pasrah. Kalimat itu mungkin pernah keluar dari hatimu, di tengah malam yang sunyi, di saat dunia terasa begitu berat untuk dijalani. Tapi, pernahkah kamu bertanya, kenapa semua ini terasa begitu sulit? Pernahkah kamu merasa, seolah-olah doa-doamu tidak lagi sampai ke langit? Atau mungkin kamu bertanya dalam diam, kenapa hidupku seperti tidak pernah tenang? Padahal aku sudah berusaha sebaik mungkin. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk berjuang sendirian. Kamu memaksakan segalanya harus sesuai dengan rencanamu, tanpa benar-benar menyerahkan hasilnya kepada Allah. Lalu ketika semua mulai terasa berat, barulah kamu sadar bahwa selama ini kamu berperang tanpa pernah menyadari siapa yang sebenarnya memiliki kendali atas hidupmu. Pernahkah kamu berpikir, apa yang sebenarnya Allah inginkan dari semua ujian yang kamu alami? Apakah mungkin semua rasa lelah ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mendekatkanmu kepadanya? Mungkin Allah hanya ingin kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan berkata dengan sepenuh hati, "Ya Allah, aku lelah, aku pasrah, aku serahkan semuanya kepadamu." Dan di saat itu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi, bukan karena masalahmu tiba-tiba hilang, tapi karena hatimu mulai tenang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu benar-benar melepaskan segalanya ke tangan Allah yang Maha Mengetahui, Maha Mengatur, dan Maha Menenangkan. Kadang hidup terasa begitu berat, hingga kita lupa bagaimana rasanya tersenyum dengan tulus, lupa bagaimana caranya tidur tanpa beban di dada, lupa bahwa semua ini sebenarnya hanyalah ujian kecil dari Allah yang ingin melihat seberapa kuat hati kita bertahan dalam keimanan. Kita berjalan, mencoba sekuat tenaga, berharap semua yang kita lakukan membawa hasil, tapi terkadang dunia seperti menutup mata dan tak peduli pada perjuangan kita yang diam-diam. Kita menatap langit dan bertanya, "Ya Allah, sampai kapan aku harus seperti ini?" Namun jawaban itu tak juga datang, membuat dada semakin sesak dan hati semakin rapuh. Namun di balik semua itu, Allah sebenarnya sedang berbicara dengan cara yang tidak kita pahami, dengan bahasa yang tidak terdengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh jiwa yang lembut. Allah ingin kita berhenti sejenak, menenangkan langkah, dan menyadari bahwa selama ini kita terlalu bergantung pada kekuatan sendiri. Allah ingin kita kembali kepadanya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketulusan yang benar-benar datang dari hati yang hancur. Karena justru ketika kamu sudah tidak bisa lagi menahan air mata, saat itulah Allah mulai menghapusnya satu persatu dengan kasih sayangnya. Setiap lelahmu tidak pernah sia-sia. Setiap doa yang kamu ucapkan di tengah malam tidak pernah hilang di udara, karena semua itu sedang disimpan oleh Allah untuk waktu terbaik. Dia tidak pernah menolak permohonanmu, hanya saja Dia menundanya sampai kamu benar-benar siap menerima apa yang kamu minta. Kadang yang kamu pinta terlalu kecil dibandingkan rencana besar yang Allah siapkan untukmu, dan karena itulah Dia menahanmu agar kamu tidak puas dengan sesuatu yang kurang layak untukmu. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat menahan, tapi siapa yang paling ikhlas berserah. Kamu boleh lelah, kamu boleh menangis, kamu boleh merasa tak mampu, tapi jangan pernah berpikir bahwa semua itu berarti kamu kalah. Justru di saat itulah imanmu diuji, dan Allah sedang mendengarkan suaramu yang paling jujur. Katakan saja, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku pasrah." Karena kalimat itu lebih indah daripada ribuan kata permohonan yang penuh ego dan keinginan. Terkadang Allah sengaja membuatmu merasa tidak berdaya, agar kamu kembali mengingat siapa yang sebenarnya memberi daya. Dia ingin mengajarimu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot, uang, atau jabatan, tapi dari hati yang mampu tunduk dan percaya sepenuhnya pada takdir Allah. Maka berhentilah bertanya, "Mengapa aku?" Karena bisa jadi Allah memilihmu bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena Dia tahu kamu mampu melewati apa yang orang lain tidak akan sanggup. Tidak ada doa yang sia-sia, dan tidak ada air mata yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan sebelum kamu bersujud, Dia sudah tahu apa yang akan kamu keluhkan. Tapi Dia menunggu, bukan karena Dia lupa, melainkan karena Dia ingin melihat sejauh mana kamu bertahan tanpa kehilangan imanmu. Bersabar memang berat,
Tapi itulah tanda cinta dari Allah untuk hambanya yang Dia kehendaki agar naik derajat. Jika hari ini kamu merasa langkahmu lambat dan semuanya berjalan tidak sesuai rencana, jangan buru-buru menilai bahwa Allah tidak adil. Kadang, keterlambatan itu justru cara Allah melindungimu dari sesuatu yang belum siap kamu hadapi. Percayalah, tidak ada satu pun kejadian dalam hidup ini yang kebetulan. Semua telah ditulis dengan penuh kasih sayang sejak sebelum kamu dilahirkan. Maka berhentilah memaksa hidup harus sesuai keinginanmu dan biarkan Allah yang menulisnya sesuai kehendaknya. Kelelahan yang kamu rasakan hari ini mungkin adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang memintamu untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti berjuang, tapi berhenti mengandalkan diri sendiri. Karena semakin kamu mencoba mengontrol segalanya, semakin kamu kehilangan ketenangan. Tapi begitu kamu melepaskan, menyerahkan dan berkata, "Aku pasrah," kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak semua perjuangan harus dimenangkan, karena ada kalanya kamu harus kalah untuk diselamatkan. Ada kalanya Allah membiarkanmu gagal bukan karena Dia tidak menyayangimu, tapi karena Dia ingin kamu belajar bagaimana caranya percaya padanya meski tidak ada alasan untuk percaya. Dan justru disitulah keajaiban iman bekerja, saat kamu tetap yakin, meski tidak ada satupun bukti yang mendukung keyakinanmu. Maka jika hari ini kamu masih berjuang, tapi hasilnya belum juga datang, jangan sedih. Allah sedang menulis sesuatu yang lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Tugasmu bukan untuk tahu kapan semuanya akan selesai, tapi untuk terus berjalan dengan hati yang berserah. Karena janji Allah itu pasti, dan waktunya tidak pernah terlambat. Bersabarlah, percayalah, dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tetap pasrah." Kadang kita sudah berusaha sebaik mungkin, berdoa dengan penuh harap, menata rencana dengan teliti, tapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Di saat seperti itu, hati kita remuk, pikiran kita kacau, dan doa kita terasa hampa. Kita bertanya dalam diam, "Ya Allah, kenapa bukan aku? Kenapa harus begini?" Tapi justru di saat itulah Allah sedang mengajarkan kita arti dari keikhlasan yang sesungguhnya, bahwa tidak semua yang kita anggap baik benar-benar baik menurut Allah. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana kita, tapi selalu berjalan sesuai rencana Allah. Dan rencana Allah itu selalu sempurna, meski seringkali tidak langsung kita pahami. Apa yang kamu sebut kegagalan hari ini, mungkin adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Apa yang kamu sebut kehilangan, mungkin adalah cara Allah mengosongkan tanganmu agar bisa menerima anugerah yang lebih besar. Kadang, Allah tidak mengabulkan doamu bukan karena Dia tidak mendengar, tapi karena Dia tahu kamu berhak atas sesuatu yang lebih indah dari yang kamu minta. Ketika kamu kecewa karena hidupmu tidak seperti yang kamu bayangkan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Setiap luka, setiap tangisan, setiap penundaan, semuanya adalah bagian dari proses penyucian jiwa. Karena hanya dengan kehilangan, kamu belajar menghargai. Hanya dengan kesulitan, kamu belajar bersyukur. Dan hanya dengan keterlambatan, kamu belajar sabar. Jadi jangan benci perjalanan hidupmu, sebab di balik setiap jalan yang berliku, ada rahmat yang sedang menunggu untuk kamu temukan. Berserah kepada Allah bukan berarti tidak punya rencana, tapi siap menerima jika rencanamu harus berubah karena kehendaknya. Kadang Allah mengubah arah hidupmu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan agar kamu menemukan panggilan hidup yang lebih bermakna. Mungkin kamu gagal dalam cinta agar kamu belajar mencintai tanpa menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Dan mungkin kamu diuji dengan kesepian agar kamu belajar bahwa hanya Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Hidup ini memang tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya, tapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Jika kamu merespons dengan marah, hatimu akan gelap. Tapi jika kamu merespons dengan sabar dan pasrah, hatimu akan bercahaya. Karena sesungguhnya, kedamaian itu tidak datang dari keadaan di luar dirimu, tapi dari penerimaan di dalam hatimu. Dan hati yang sudah pasrah akan mampu tersenyum bahkan di tengah badai, sebab ia tahu setiap ombak pun digerakkan oleh kasih Allah.
Ketika hidupmu terasa berat, bukan berarti Allah membencimu, tapi karena Dia ingin menguatkanmu. Allah tidak akan membiarkan hambanya tumbuh tanpa ujian, sebagaimana pohon yang kokoh tidak akan tumbuh tanpa angin. Maka jangan menyerah ketika hidupmu tidak seperti yang kamu harapkan, karena mungkin Allah sedang menumbuhkan sesuatu dalam dirimu, kesabaran, keteguhan, dan iman yang lebih dalam dari sebelumnya. Seringkali kita mengira, andai saja dulu aku memilih jalan lain, mungkin aku akan lebih bahagia. Tapi sebenarnya tidak ada kata andai dalam takdir. Setiap keputusan, setiap langkah, setiap kejadian, semuanya sudah ditulis dengan kebijaksanaan yang sempurna. Jadi daripada menyesali masa lalu, belajarlah untuk mempercayai rencana Allah di masa depan, karena yang telah lewat bukanlah kegagalan, melainkan pelajaran, dan yang akan datang bukanlah ketidakpastian, melainkan takdir yang sedang menunggu untuk kamu jalani dengan iman. Kamu tidak perlu memahami segalanya sekarang. Cukup percayai bahwa suatu hari nanti, kamu akan melihat alasan di balik semua yang kamu alami. Di hari itu, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata begini cara Allah menjawab doaku. Mungkin bukan dengan apa yang kamu minta, tapi dengan apa yang kamu butuhkan. Karena doa yang tidak terkabul bukan berarti doa itu sia-sia. Bisa jadi Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, tanpa kamu sadari. Dan ketika kamu benar-benar pasrah, kamu akan melihat bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidupmu yang sia-sia. Semuanya punya makna, semuanya membawa pelajaran, dan semuanya menuntunmu untuk semakin dekat kepada Allah. Bahkan rasa sakit pun punya tujuan, yaitu untuk melembutkan hatimu, agar lebih mudah bersyukur dan lebih peka terhadap kehadirannya. Jadi jangan takut jika hidupmu tidak sesuai rencana, karena bisa jadi Allah sedang menuntunmu menuju rencana yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Karena sesungguhnya, hidup yang paling tenang bukanlah hidup yang sempurna tanpa masalah, melainkan hidup yang dijalani dengan hati yang pasrah. Dan ketika kamu sudah mencapai titik itu, kamu akan sadar bahwa tidak ada yang benar-benar salah dalam hidup ini, selama kamu masih menggenggam keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari cinta Allah yang sedang bekerja dalam diam. Ketika kamu sudah sampai pada titik di mana kamu berkata, "Ya Allah, aku lelah, aku pasrah," sesungguhnya di saat itu bukan kelemahan yang sedang kamu tunjukkan, tapi kekuatan iman yang paling tinggi. Karena hanya orang yang benar-benar percaya pada Allah yang mampu menyerahkan segalanya tanpa syarat. Pasrah bukan berarti menyerah kalah, tapi tanda bahwa kamu memilih untuk berhenti melawan kehendaknya dan mulai berdamai dengan takdir yang telah Dia tetapkan. Ada kekuatan luar biasa yang lahir dari hati yang pasrah. Ketika kamu berhenti memaksa dunia berjalan sesuai keinginanmu, maka kamu membuka ruang bagi keajaiban Allah untuk bekerja dalam hidupmu. Di saat kamu berhenti mengatur segalanya, Allah justru mulai menata hidupmu dengan cara yang jauh lebih indah. Seolah-olah seluruh semesta kembali selaras dengan jiwamu, dan kamu mulai menyadari bahwa ternyata ketenangan bukan datang dari kendali, tapi dari kepercayaan. Hidup ini terlalu melelahkan jika kamu terus ingin segalanya sesuai rencana. Ada hal-hal yang memang harus kamu lepaskan agar Allah bisa menggantinya dengan yang lebih baik. Ada pintu yang memang harus ditutup agar kamu bisa melihat cahaya yang menembus dari jendela lain. Dan ada rasa sakit yang memang harus kamu alami, agar kamu belajar bagaimana rasanya benar-benar bersandar pada Allah tanpa sisa. Karena hanya dalam kepasrahan, manusia belajar bahwa kekuatan sejati tidak pernah datang dari dirinya sendiri. Ketika kamu sudah benar-benar pasrah, kamu akan mulai memahami makna hidup yang sebenarnya. Kamu tidak lagi marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Kamu tidak lagi iri ketika orang lain tampak lebih beruntung. Kamu tidak lagi gelisah ketika masa depan terasa samar. Karena kamu tahu, semua itu sudah diatur dan kamu hanya perlu menjalani bagianmu dengan ikhlas. Hati yang pasrah tidak lagi berisik dengan keluhan, melainkan tenang dalam zikir, sebab ia telah menemukan sandaran sejati dalam nama Allah. Pasrah itu seperti meletakkan beban berat yang selama ini kamu pikul di pundakmu. Kamu berhenti mencoba memanggul semuanya sendiri dan berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau yang maha kuat, aku hanya hamba yang lemah." Dan ajaibnya, ketika kamu melakukan itu,
Beban yang dulu terasa menghancurkan kini menjadi ringan, karena kamu tidak lagi menanggungnya sendiri, kamu menanggungnya bersama Allah. Dan disitulah letak ketenangan yang sejati, ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kadang, kita baru benar-benar mengenal Allah ketika semua hal lain yang kita andalkan hilang. Ketika manusia pergi, ketika rencana gagal, ketika semua pintu tertutup, di sanalah kamu melihat tangan Allah yang tetap terbuka. Dia tidak pernah meninggalkanmu, hanya saja selama ini kamu terlalu sibuk mencoba menjadi pengatur kehidupanmu sendiri. Maka saat kamu akhirnya berserah, kamu kembali pulang kepada cinta yang paling tulus, cinta dari Rabb yang tidak pernah lelah menunggumu untuk kembali. Pasrah bukan berarti diam tanpa usaha, tapi usaha tanpa keinginan untuk memaksa hasil. Kamu tetap bekerja, tetap berdoa, tetap berjuang, tapi hatimu tidak lagi terpaut pada hasil duniawi. Kamu tahu bahwa semua yang kamu lakukan hanyalah jalan, bukan jaminan. Karena hasil sejati bukan apa yang kamu dapat, tapi bagaimana hatimu tetap dekat kepada Allah dalam prosesnya. Itulah makna tawakal yang sesungguhnya, bekerja sebaik-baiknya, lalu menyerahkan segalanya dengan tenang. Orang yang pasrah tidak berarti hidupnya tanpa masalah, tapi hatinya tidak lagi diperbudak oleh masalah. Badai boleh datang, tapi hatinya tidak terguncang. Dunia boleh berubah, tapi keyakinannya tidak goyah. Karena ia tahu, tidak ada satupun yang bisa menyentuh dirinya tanpa izin Allah. Ia berjalan di bumi dengan langkah ringan, bukan karena jalannya mudah, tapi karena ia sudah melepaskan ketakutannya kepada dunia dan menggantinya dengan harapan penuh kepada Tuhannya. Ketenangan sejati datang ketika kamu berhenti memikirkan mengapa ini terjadi padaku, dan mulai mengatakan, "Ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan padaku melalui ini?" Dari situlah hidupmu berubah, dari keresahan menjadi kedewasaan, dari tangisan menjadi kekuatan, dari penyesalan menjadi penerimaan, karena setiap kejadian yang Allah izinkan terjadi tidak pernah sia-sia. Semuanya membawa hikmah, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Dan akhirnya, kamu akan sampai pada satu titik di mana kamu tersenyum di tengah ujian. Karena kamu tahu Allah sedang mengatur sesuatu untukmu. Kamu tidak lagi berdoa dengan gelisah tapi dengan damai. Kamu tidak lagi meminta dengan air mata keputusasaan, tapi dengan keyakinan bahwa Allah sudah menulis yang terbaik untukmu sejak awal. Disitulah kamu menemukan makna dari berserah diri, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun, dan kebahagiaan yang tumbuh dari kepercayaan penuh kepada Sang Pencipta. Berserah diri kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti merasa bahwa segalanya harus berjalan sesuai dengan kehendak kita. Karena pada dasarnya, pasrah bukanlah tanda kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kekuatan spiritual yang lahir dari keikhlasan dan keimanan. Orang yang benar-benar pasrah bukanlah orang yang menyerah tanpa usaha, melainkan orang yang sudah berjuang sekuat tenaga, lalu dengan rendah hati berkata, "Ya Allah, kini aku serahkan semuanya kepadamu." Itulah bentuk cinta yang paling dalam antara hamba dan Tuhannya, cinta yang tidak menuntut hasil, hanya ridha. Seringkali kita mengira bahwa kita yang mengatur segalanya, padahal sebenarnya Allah lah yang mengatur setiap detil langkah kita tanpa pernah salah sedikit pun. Kita merasa kecewa ketika sesuatu tidak sesuai harapan. Padahal jika kita tahu apa yang Allah tahu, niscaya kita akan menangis bahagia karena semua yang terjadi ternyata adalah bentuk penjagaan. Berserah bukan berarti berhenti berharap, melainkan berharap hanya kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan. Karena harapan yang ditambatkan pada makhluk akan berakhir dengan luka, tapi harapan yang ditambatkan pada Allah akan berakhir dengan ketenangan. Ketika kamu pasrah, kamu tidak lagi gelisah tentang apa yang akan terjadi besok, karena kamu tahu semua sudah tertulis dalam takdir Allah dengan penuh kasih. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu yakin apapun yang pergi hanyalah sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untukmu. Dan kamu tidak lagi terlalu sibuk mengatur hasil, karena kamu tahu tugasmu hanyalah berusaha dan berdoa, sementara hasilnya adalah urusan Allah. Hati yang pasrah tidak lagi bergejolak oleh dunia, karena ia sudah menemukan sandaran sejati yang tidak terguncang oleh apapun. Pasrah bukan berarti membiarkan hidup tanpa arah,
Justru sebaliknya, orang yang pasrah berjalan dengan hati yang lebih mantap, karena dia tahu arah hidupnya dipandu langsung oleh Allah. Ia bekerja bukan untuk membuktikan diri kepada manusia, tapi sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Ia berjuang tanpa takut gagal, karena ia tahu setiap kegagalan hanyalah jalan lain menuju keberhasilan yang telah Allah tentukan. Dan karena itu, orang yang pasrah selalu tenang. Karena yang dia cari bukan hasilnya, tapi ridha Allah di setiap langkahnya. Ada ketenangan yang luar biasa ketika kamu berhenti melawan kehendak Allah dan mulai menerimanya. Kadang kita terlalu sibuk bertanya, kenapa? Padahal seharusnya kita bertanya, apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini? Setiap kejadian dalam hidupmu bukan kebetulan. Setiap kehilangan, setiap penundaan, bahkan setiap air mata, semuanya adalah bagian dari skenario ilahi yang sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Berserah berarti mempercayai proses itu, meski kamu belum melihat hasil akhirnya. Terkadang hati yang terlalu ingin mengendalikan segalanya justru semakin tersesat. Tapi hati yang melepaskan dan berserah akan menemukan jalan pulang menuju ketenangan. Karena semakin kamu memaksa, semakin kamu lelah. Tapi semakin kamu pasrah, semakin kamu damai. Itulah paradoks kehidupan, bahwa dengan menyerahkan segalanya, kamu justru mendapatkan segalanya. Karena ketika kamu menyerahkan kendali kepada Allah, hidupmu berpindah dari kekhawatiran menuju keyakinan. Pasrah adalah doa tanpa kata-kata. Ia tidak butuh lantunan panjang, cukup satu bisikan lembut dari hati yang berkata, "Aku percaya padamu, ya Allah." Saat itulah seluruh semesta menjadi tenang, karena jiwamu sudah kembali pada porosnya. Dan dari kepasrahan itu, kamu akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu secara perlahan, menuntunmu ke arah yang bahkan tidak pernah kamu duga sebelumnya. Allah tidak meminta hasil darimu, Dia hanya meminta kesungguhan. Hasil adalah haknya, tapi keikhlasan adalah tanggung jawabmu. Maka jangan terlalu takut gagal, karena yang Allah nilai bukan keberhasilanmu, tapi kesabaranmu dalam proses. Jangan terlalu cemas dengan masa depan, karena masa depanmu tidak berada di tangan manusia, tapi di tangan Allah yang Maha Pengasih. Pasrah itu indah, karena ia mengajarkanmu untuk percaya bahkan ketika logika berkata tidak. Ia membuatmu tersenyum di tengah badai, karena kamu tahu badai pun tunduk kepada perintah Allah. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan sadar bahwa tidak ada yang benar-benar kamu butuhkan selain kedekatan dengannya. Semua yang kamu kejar di dunia hanyalah sementara, tapi ketenangan yang kamu temukan dalam kepasrahan akan abadi. Jadi jika hari ini hatimu masih gelisah, jangan melawan. Letakkan semua bebanmu di hadapan Allah, ucapkan dengan lembut, "Ya Allah, aku pasrah." Karena begitu kamu mengucapkannya dengan tulus, dunia yang berat ini akan terasa lebih ringan, bukan karena masalahmu hilang, tapi karena hatimu sudah tahu bahwa semuanya berada di tangan Zat yang tidak pernah salah dalam mengatur kehidupan. Dan pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa kuat kamu bertahan, tapi seberapa dalam kamu mampu berserah. Berserah bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti memaksa sesuatu yang memang bukan untukmu. Karena ketika kamu sudah pasrah, hatimu akan lebih tenang, langkahmu lebih ringan, dan hidupmu lebih bermakna. Kadang, Allah tidak langsung mengubah keadaanmu, karena yang ingin Dia ubah terlebih dahulu adalah hatimu, agar kamu tidak lagi bergantung pada dunia, tapi hanya bergantung kepadanya. Sebab saat kamu sudah benar-benar berserah, kamu akan sadar bahwa segala sesuatu yang kamu takutkan sebenarnya tidak pernah menakutkan, karena semuanya ada dalam genggaman Allah. Maka mulai hari ini, jangan lagi lawan takdirmu, jangan lagi benci perjalanan hidupmu. Terimalah setiap kejadian dengan hati yang lapang, karena di balik semuanya, ada kasih sayang Allah yang bekerja dengan cara yang tak selalu kamu pahami. Kamu tidak perlu tahu bagaimana semuanya akan selesai, cukup tahu bahwa Allah sedang bekerja untuk kebaikanmu. Dan jika suatu hari nanti kamu merasa lelah lagi, ucapkanlah dengan penuh keyakinan, "Ya Allah, aku lelah, aku pasrah, tapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkanku." Sebab siapapun yang berserah kepada Allah tidak akan pernah tersesat jalannya dan tidak akan pernah kehilangan kedamaian hatinya.
Semoga video ini bermanfaat. Semoga hati kita semakin tenang, iman kita semakin kuat, dan langkah kita selalu Allah arahkan menuju ridha-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.